Nah, ada yang beri cerita ini katanya nih. Ada. Sepir aja dulu lah. eh Perjalanan pendakian, soalnya ke gunung ini. Jadi itu perjalanan ke gunung, katakanlah mendaki atau lah perjalanan juga Ya, boleh. perjalanan pendakian lah. Ya, sama teman-teman saya berempat ke suatu puncak. Yang di atas puncaknya itu ada telaga, bentuk kawah, tapi seperti danau. Itu. Nah, di situ ada juga peristiwa-peristiwa yang aneh. Ada juga cerita-cerita dari tokoh masyarakat setempat. Oke, jangan dulu diceritain. Jadi kalau mau tahu keanehan-keanehannya itu, ya nanti lah. Ya, bikin penasaran dulu ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini kita kedatangan Akang Edi Abdurrahman, salah satu tim Rumah Gudang Misteri yang sibukannya luar biasa, teman-teman. So sibuk aja. Oh, gimana kabarnya, Kang? Baik. Aduh, udah lama ya. Di episode pertama sampai episode Ini episode kedua kan. iya, kalau dengan Anda episode kedua. Ini episode pertama itu kan awal ya. Kalau nongkrong-nongkrong kan kesehari-harian udah tidak terhitung untuk episode. Sudah sering curhat. Nah, luar biasa. Ini apa kabar? Apa kabar juga presenter kita nih? Alhamdulillah baik. Makin ganteng aja. Halo. Ganteng tuh tapi cuma Pak, sekarang ganteng gak punya ini kan. Iya. Ini dulu ya sekarang. Iya. Nah, ada yang beri cerita ini katanya nih. Ada. Sepir aja dulu lah. Perjalanan pendakian, soalnya ke gunung ini. Jadi itu perjalanan ke gunung, katakanlah mendaki atau lah perjalanan juga Ya, boleh. perjalanan pendakian lah. Ya, sama teman-teman saya berempat ke suatu puncak. Yang di atas puncaknya itu ada telaga, bentuk kawah, tapi seperti danau. Itu. Nah, di situ ada juga peristiwa-peristiwa yang aneh. Ada juga cerita-cerita dari tokoh masyarakat setempat. Oke, jangan dulu diceritain. Jadi kalau mau tahu keanehan-keanehannya itu, ya nanti lah. Ya, bikin penasaran dulu ya. Bagus. Oke, buat kalian yang mempunyai cerita horor ataupun ingin bikin narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri, serta tekan tombol loncengnya. Tanpa pernah waktu, kita gas ke ceritanya. Silahkan, Kang. Ya. Baik, perlu perkenalan lagi nih. Oh, perlu dong. Perlu. Barangkali ada yang nonton Rumah Gudang Misteri kan makin banyak nih. Ya. Barangkali nanti ada yang Ya. Ya. Boleh. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Edi Abdurrahman. Asal saya dari Indonesia. Kirain dari luar negeri, Pak. Bukan. Lanjut. Mungkin di sini saya akan menceritakan perjalanan misteri saya bersama teman-teman saya. Oke. Waktu saya naik ke bukit atau puncak di wilayah Tasik Selatan, ada suatu keanehan
berawal berangkat itu saya dari kampus karena Ya. waktu itu saya tinggalnya di kampus gitu. Oke. Ya. Berangkat sama teman-teman saya berempat menuju arah Tasik Selatan. Sebelum ke tempat yang dituju, kami main dulu lah ke rumah saya Ya. sama teman-teman, itu mampir dulu, istirahat dulu. Dari situ kita lanjut perjalanan ke satu puncak yang ya kami tuju. Sebelum berangkat, saya mencari tahu dulu siapa yang harus ditemui di sana. Ya. Langkah relevannya gitu kalau kita izin dulu kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat Ya. gitu. Bila mana kita ada apa-apa kan gimana ya gitu kalau kita tidak izin. Adalah yang kenalan yang memiliki kenalan lagi, bisa dibilang dipercaya sebagai juru kunci di sana gitu. Jadi tahu minta kontaknya, cuma setelah dikasih kontaknya itu coba dihubungi tidak aktif. Oke. Ya udahlah, tanpa berpikir lama, saya lanjut aja perjalanan itu, langsung ke lokasi, cari di Google Maps. Cuman setelah mendekati lokasi, ya susah karena jaringannya nggak ada. Gitu. Habis dari situ nyampe lah ke tempat ya, ke tempat perkampungan sebelum menuju puncak gitu. Tanya-tanya dulu di situ siapa tokoh masyarakatnya, terus mencari tahu orang yang kami tuju gitu, untuk menampingi kami di sana gitu. Terus ditanya, ya kebetulan sedang berangkat ke kebun, atau katakan kalau bahasa Sundanya mah rumah atau rumah gitu. Jadi bercocok tanam di hutan. Gitu. Sedang berangkat, gak ada. Kalau ditunggu ya kemungkinan lama karena tidak bisa dihubungi. Ya udah, kami berangkat aja, siapa tahu aja ketemu gitu. Berangkat, lanjut pendakian menuju puncak. Nah setelah nyampe di puncak, nah posisi capek, istirahat dulu di kawah atau telaga itu. Istirahat di situ, memang suasananya itu kayak gimana ya? Keeng teh bahasa Indonesia naon? Mencekam? Ya, sangat mencekam. Itu dari nyampainya di jam berapa kan kira-kira? Berangkat siang lah, sekitar jam 11. Nyampainya hampir jam 2. Jam 2 istirahat, ada tempat itulah berteduh di sana, istirahat dulu. Tiba-tiba saya kebelat. Kalau saya kebelat tiba-tiba buang hajat di situ kan takutnya gak sopan. Biasa cari sungai lah atau kolam gitu. Sama teman saya berdua gitu, yang berdua lagi nunggu di situ gitu. Berangkatlah karena sama saya juga begitu gitu, pengen buang hajat. Berangkat, turun lagi gitu ke bawah. Dan kan tadi naik dari puncak. Setelah di puncak, nah turun lagi ke bawah sini. Gitu. Pas turun, sebelum turun ngomong dulu saya sama teman saya yang berdua yang nunggu. Pak, maaf nih saya lagi kebelet, mau cari dulu tempat yang pas nih, kayak seperti sungai ya siapa tahu di sana ada tempat berteduh, saung lah gitu, terus ada sejadah sekalian mau sholat di sana. Jalan nggak ketemu tuh, sampai bawah juga belum ada. Tiba-tiba ada suara air mengalir. Ya kemungkinan ini yang dicari itu, sungai udah dekat. Telusuri sampai ke bawah. Kok di bawah ada saung? Dan ada
ada orang sedang rapi-rapiin ini bersih-bersih tanaman. Ya. Saya mendekati orang tersebut, lalu saya bertanya pada beliau, "Kang, mau nanya, kalau ya saya nggak bisa sebutkan namanya ya, Juru kunci aja. ya juru kunci aja, di mana ya?" Katanya lagi di kebun gitu, di rumah. Kebetulan kontaknya yang saya minta dari kenalan saya nggak bisa dihubungi. Oh gitu. Beliau menjawab ini, "Saya." Jadi yang saya cari itu ternyata itu orang yang ditanya gitu. Nah, yang saya sebelum turun ke sungai itu menyebutkan mau cari parit atau sungai yang ada saung dan ada sejadah. Saya tanya sama si akang yang ketemu itu, "Di sini ada saung ya?" "Ada, itu saung akang." "Kumaha manawi aya sajadah?" "Aya." Persis itu yang diucapkan tadi, padahal nggak tahu. Dan ternyata ada. Dan Pas, tujuan gitu. dan tujuan utamanya pun ketemu si akang ini ya. Iya. Juru kunci ini. Juru kunci itu ada. Ya. Memang tidak ada yang kebetulan ya Kang ya. Karena semua sudah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya teman-teman, misteri itu bukan hanya terkait hantu atau apapun gitu kan. Tapi seperti cerita ini pun misteri. Iya, keanehan tapi nyata gitu kan. Dan misteri. Ya. Mungkin bisa disebut juga misteri ketika kita tidak pernah tahu di 5 menit ke depan kita akan melakukan apa. Ya. Itu juga misteri juga gitu kan. Silakan Kang, lanjut. Ya. Saya istirahat sama teman di situ sambil ke sungai dulu lah. Untuk melaksanakan misi yang tadi diomongin. Ya. Udah gak kuat gitu. Habis itu mandi kan enak airnya itu bening di hutan Dan dingin lagi. ya, seger. mandi dulu lagi capek-capeknya, terus naik lagi ke atas ke saung, ngobrol lah sama si juru kunci itu, ngobrol. Tiba-tiba kelamaan kita terlena di situ, ngobrol, keenakan ngobrol gitu, lupa sama teman yang berdua di atas. Habis itu ngobrol-ngobrol udah selesai, baru ingat teman saya ngingetin, "Itu teman kita yang di atas ditinggalin." "Oh iya." Saya jemput dulu sendiri ke atas. Wah, udah beda nih suasana, kayaknya emosi ditinggalin nih, nggak tahu mau kemana gitu. Saya tanpa basa-basi lah, langsung, "Ayo ikut aja ke saya ke bawah gitu." "Kemana?" Sambil emosi itu. Ke bawah ikut, udah ketemu yang kita cari gitu. "Apa yang kita cari?" "Sungai." "Bukan, sama si juru kunci itu ada di situ kebetulan." "Oh gitu?" "Ya ikut lah ke bawah." Pas begitu di bawah ketemu semua berkumpul lengkap lah, teman-teman gak ada yang kenapa-kenapa. Alhamdulillah. Cerita lah tentang peristiwa tentang mitos-mitos atau larangan-larangan yang sudah membudaya di kalangan masyarakat tempat tersebut gitu. Kalau di sini larangannya itu katanya tidak boleh memakai baju merah dan tidak boleh berkata sembarangan karena suka kejadian. Oh gitu. Dari situ saya kaget kan. Untung tadi saya nggak berkata negatif. Ya, tadi ya sajadah, saung dan sungai. Sajadah, saung dan sungai itu yang saya ucapkan. Kalau berkata lain kan nggak tahu gitu. Saya juga takut gitu. Kebetulan gitu. Ya, cerita kenapa
Ya nanti juga akan tahu dengan sendirinya. Kalau saya jujur saja nggak bisa menceritakan itu, cuman beberapa waktu lalu ada kejadian-kejadian gitu yang saya tidak bisa ceritakan semuanya. Udah sore, terus maghrib. Nah, pas waktu mau maghrib, si Pak Juru Kunci itu kan pulang dulu ke rumah, padahal jauh. Saya mau ke rumah dulu. Gak bilang dia mau ngapain ke rumah, cuma mau ke rumah dulu, tunggu di sini. Jam berapa ya lupa lagi, pokoknya jam sekian saya udah di sini. Berangkat, pulang. Kami nunggu di situ. Di sana. Gak lama itu udah datang lagi, tepat sesuai ucapannya. Jam sekian udah di tempat. Padahal akan pun potongan, Ya. maaf potong. Padahal akan juga perjalanan dengan teman-teman perjalanan yang lama ya, 3 jam nih kan. 3 jam lebih. Iya. Dari jam 11 sampai jam 2 kan. Karena treknya juga lumayan. Iya. Beliau mungkin bisa kira-kira nih kan, kira-kira berapa jam beliau dari turun naik lagi? Sekitar 15 menit. Kurang lebih. Kok cepet banget. Cuman udah bawa beras, bawa makanan lah gitu. Buat bikin nasi lewat sama bakar-bakar di sana. Bakar-bakar lah ya. Ya menjamu kita gitu. Kok cepet amat gitu. Bawa kopi juga gitu sambil ngodot kan di situ. Sambil cerita. Ternyata yang tadi diomongin itu tidak boleh pakai baju merah. Nah, langsung kejadian. Pas malam lewat maghrib. Berinding ya. Sama saya juga. Lewat maghrib ada suara yang nangis. Nah kan, barangkali mau minum dulu atau mau sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, saya ngerokok. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Boleh. Nah ini sekalian. Ya lanjut. Ada yang nangis, suaranya perempuan. Itu teman saya yang dengar. Kalau saya mah biasa aja karena saya lagi asik ngobrol sama si Pak Kunci. Siapa sih itu? Si atau siapa? Iya, yang teman saya orang Kidul, orang Selatan. Ya si I yang Iya, si I. Tidak disebutkan namanya karena saya tidak izin dulu ya. Kalau udah ada izin ya berani ya gitu sebutin. Walaupun teman dekat gitu. sama walaupun pernah menjadi narasumber juga. Ya pernah jadi narasumber juga di sini yang siluman-siluman itu. Itulah silokannya ya. Iya. Ya lanjut kan. Ada perempuan pakaiannya yang kelihatan cuma kurang jelas. Rupanya warna merah. Jadi perempuan pakai barukatnya kalau ini bahasanya gitu. Gaun kah? Gaun berwarna merah. Cuman membolak kaki saya gitu, gak menampakkan wajahnya gitu. Gak tahu takut saya kepincut atau apa gitu. Nangis. Tapi kenapa, sorry potong lagi kan? Ya. Kenapa si ini selalu berdekatan dengan wanita ya? Ya gak tahu. Kan itu kan itu juga gitu Ya. kan. Ya. Ya mungkin karena terlalu lama menjomblo. Jadi yang nerornya selalu hantu perempuan. Kalau saya juga sama gitu. Tapi ya kalau nyata ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma teror-teror aja lah, malas saya gitu. Ya, mendingan enakan yang nyata kan. Yang nyata aja gitu. Udah jelas mungkin kan. Udah jelas itu. Bisa kita raba-raba ya itu raba-raba kayak gini lah. Iya, raba-raba kayak gini. Atau digini-gini ya bisa raba. Iya, bisa gitu. Yuk lanjutkan. Ada suara perempuan, cuman ya kita berhenti ngobrolnya sejenak sama teman-teman itu diperjelas itu ini suara apa gitu. Cuman yang kelihatan sama teman saya juga ya perempuan
suaranya juga memang suara perempuan. Pas di samping kita berkumpul. Berarti posisinya ini saung di sebelah sininya, dari ya, sininya. Ya, nah di depan kanan kita tempat bakar-bakar di samping ini. Okay. Kalau suara binatang ya banyak lah. Ya. Macam-macam itu suara binatang, tanpa kejelasan nggak tahu binatang apa saja gitu karena banyak. Istirahat ya sambil bakar-bakaran. Cuman kata Pak Juru Musik, ya udah biarin aja. Ya kita mah niatnya baik, kita di sini bersilaturahmi cuma sekali tadabur alam karena tempatnya juga di alam bebas di hutan. Udah dari situ reda, suaranya nggak ada, kita lanjut lagi ngobrol. Cuman beliau sempat menceritakan yang tadi sudah dibilang di sini tidak boleh berkata sembarangan, karena pernah ada kejadian. Ya ini kalau ini bolehlah dikatakan di telaga di atasnya itu suka ada penampakan buaya putih. Oke, terus Selain itu juga ada ikan raksasa. Saya nggak tahu itu kalau pernah ada peristiwa. Karena memang ceritanya ada sih pernah. Cuman saya nggak tahu, nggak sempat nanya mendetil gitu, perihal itu gitu. Atau mungkin karena kejadiannya udah lama saya udah lupa lagi. Di telaga memang kalau malam siang juga udah kelihatannya akar banget gitu, apalagi malam gitu. Ya udah mencekam gitu. Udah mencekam. Karena pernah ada kejadian itu sama yang mancing di sana. Boleh saja sih mancing, bukan berarti melarang mancing gitu. Cuman pernah ada kejadian gitu, dan mereka orang itu kapok juga gitu. Mancing di sana. Iya. Metodenya banyak. Salah satu cerita folklore itu apa kan bisa selain itu ya? Selain tadi ikan raksasa dan buaya putih. Kebanyakannya sih lebih ke sejarah tempat, cuman saya nggak bisa menjelaskan itu karena belum tahu gitu sejarah-sejarahnya, cuma dengar sekilas dan lupa lagi gitu. Masih perlu dikaji ya teman? Ya itu masih perlu dikaji atau perlu juga diteliti lah sama tim peneliti sejarah, itu bagus untuk pelajaran buat kita. Nah, yang konon katanya buaya putih itu apa ya, penunggu di sana sama ikan raksasa itu. Cuman saya sempat berpikir apa hubungannya dengan perempuan yang berwarna merah, pakai baju warna merah gitu. Karena berada berdekatan itu di lokasi yang sama. Cuman dari segi peninggalan leluhur gitu ya di sana banyak juga. Bolehlah sebutin namanya karena udah ada diekspos juga lah di media-media. Silakan. Dari situs Guha Keling, situs Sembah Lodong itu berupa seperti makam dan batu padepokan. Yang dinamakan batu padepokan itu batu berhamparan tapi tersusun. Seperti punden Brunda kah? Tidak. Tidak. Kalau ini cuman berhampar aja. Oh, tersusun gitu. Seperti ngampar lah ya. Iya, gitu. Cuman udah kelihatan itu buatan manusia zaman dulu gitu, yang sudah disusun secara rapi gitu. Karena bentuknya juga simetris, tidak berantakan, itu rapi banget. Ya mungkin dulunya tempat berkumpul atau tempat mengadakan pagelaran atau itu nggak tahu karena dinamakannya juga padepokan, batu padepokan. Ya, dan di atasnya juga ada makam dan makom pancalikan. Ya, Patilasan. Ya, katanya itu Patilasan Hakim Udin Batara Kalang.
Panggung. Ya, Ki Budi Batrakara atau yang Jantaka, ada juga yang nama itu pas di atas situs Batu Padepokan dan di samping telaga itu ada. Memang tempatnya sangat indah, itu cocok ya, banyak juga ya para yang suka eksplor alam, konten kreator yang di sana, itu yang berziarah juga ada, yang napak tilas juga ada gitu, mempelajari situs-situs di sana. Ada juga situs apa Gua Potong Kujang. Itu kenapa disebut Gua Potong Kujang? Saya belum ke lokasi, Belum ke lokasi. ya belum melihat secara kasat mata langsung. Tapi itu berdekatan atau tidak kan? Berdekatan, ya sekitar 100 meter, Oke. 150 meter ada. Nah, komen teman-teman nanti kalau misalnya komen kalian request Rumah Gudang Misteri bersilaturahmi ke sana, komen 1000 komentar insya Allah kita ke sana. Iya. Apa tahu kan tim Gudang Misteri nanti ke sana Iya. explore. Dan eksplornya bisa 2 kali, siang dan malam. Siang dan malam. Oke, lanjut Kak. Ada juga tadi situs Gua Potong Kujang, tidak tahu saya sejarahnya seperti apa, dan Kuda Keling, terus kayaknya masih banyak sih kalau kita ekspor, cuman belum sempat ekspor karena treknya juga lumayan, beratnya posisinya di tebing ke atas, harus pakai alat profesional kalau Apa? naik Climbing ya? Iya, Climbing ya. Oke. hanya beberapa tempat yang kami kunjungi gitu. Ya keanehannya juga waktu di Telaga, waktu tadi teman saya nunggu kan, itu sempat saya melihat teman saya sama saya juga aneh, kok jadi berbeda waktu pemberangkatan. Setelah menyampai lokasi kita jadi beda karakternya, seolah-olah keasliannya muncul gitu. Yang suka marah-marah tiba-tiba marah-marah tanpa ada sebab gitu. Yang biasa karakternya kalem tiba-tiba ke situ kalem gitu. Jadi natural Ya. tanpa direncanakan. Dan katanya kalau kita mendaki kan karakternya kita akan tahu. Iya. Karakter kita sendiri. Naik gunung ya, memang gitu. Memang gitu, dan karakter teman kita pun akan tahu gitu. Itu kan sering banyak tuh rumusan-rumusan seperti itu. Kalau misalnya kita ingin tahu siapa teman kita atau pasangan kita, karakter aslinya, ajakin jalan-jalan, kalau nggak jalan-jalan naik gunung gitu. Iya, naik gunung aja. Iya. Tapi jangan jadi pendakian pomo juga ya guys ya, bahaya itu. Yuk lanjutkan. Malam ngaliwat. Oh ya, itu ya waktu ngaliwat. Nah tadi kan udah diceritain tuh peristiwa yang sudah terjadinya, dari mulai ada suara yang nangis dan ada suara-suara binatang juga banyak. Ya. Kita istirahat. Nah pas waktu istirahat itu udah pada tidur semua. Teman saya yang cerita, ada lagi yang suara itu Nangis. Si I lagi. iya. Oke. Jadi udah hampir 3 kali kejadian. Kuduna mana yang jelas sih? Jelasnya di mana ya? Iya. Yuk lanjut. Ya sambil ngobrol aja lah. Hmm. Saya lupa lagi nih yang mau diceritainnya gitu. Soalnya udah lama ini. Nah, bisa aja kan si nanti I ini kita undang juga ya kalau lagi berkesempatan ke Tasikota. Oh iya, nanti kalau udah ada kesempatan waktu Iya. bisa kita ngobrol bertiga atau Bertiga. berempat sekaligus. Ah. Semua.
Jadi masing-masing bisa Bisa ceritain VOP pengalaman. lah, Iya. VOP sesuai VOP masing-masing, terutama yang ketika ada posisi yang ditinggalkan dulu nih, dua orang Iya. yang dua orang yang ke sungai, Kang Edi sama si I itu, Kang I itu, dan dua orang lagi yang di posisi menunggu di dekat atas tenaga. Itu saya nggak tahu. Nah, Ada peristiwa apa? betul, itu kan POP-nya bisa tuh. Karena setelah saya jemput lagi, udah beda gitu. Auranya itu udah kelihatan. Dan Aneh. ada mungkin ada Iya. kepanikan tersendiri gitu. Saya nggak tahu panik atau kerasukan, saya nggak tahu gitu. Hmm. Cuman saya nggak mau tanya-tanya itu ininya, takutnya ada apa-apa. Langsung aja ajak turun itu, ayo turun kita istirahat gitu, biar lebih tenang gitu. Karena setelah nyampe ke bawah kita berkumpul bersama-sama gitu, udah cair kembali gitu, suasananya nggak terlalu mencekam gitu. Nantilah mudah-mudahan ya ada kesempatan kita bisa juga tahu VOP-nya Kang R ya kalau nggak salah yang menunggu itu. Ya, Kang R dua-duanya itu. Dua-duanya R ya. Inisial R. Dan memang dari berempat itu saya pernah ketemu 3 orang. 3 orang. Kang, si Kang I, Kang R, Iya. kan. Yang satu lagi yang baru. Satu lagi belum. Nah, mungkin siapa tahu nantilah kalau bisa ada kesempatan VOP, bisa di VOP dari teman-teman yang lain itu kan. Oke Kang, dan teman-teman, Kang Edi ini sekarang sedang berkegiatan menjadi pemerhati. Bisa disebut pemerhati atau apa ya? Kalau merhatiin terus kayaknya jadi juga ya. Oh iya, terus jadi apa? Harus ikut serta lah. Oh, ikut serta. Sebagai pembelajaran. Nah, apa ya? Ikut serta dalam memelihara sejarah, tradisi adat, sejarah budaya. Keren. Belajar ya, saya juga gitu, nggak bisa menjelaskan itu inilah. Cuman saya ikut serta di situ gitu. Siap. Kan barangkali ada media sosial yang mau disampaikan ke teman-teman. Share media sosialnya. Follow gitu. Iya, Tapi jangan lupa follow back juga ya. Ya mereka kan yang Mereka yang follow, ya, betul. Mereka ada yang bertugas untuk membawa back. Silakan follow, nanti saya follow back kalau kenal. Ya kalau nggak kenal kita kenalan gitu. Tak kenal kata sayang ya. Iya, kalau udah kenal nggak apa lagi, tinggal jadian. Yuk lanjut ya. Itu kalau di akun Instagram Edi Abdul Rahman, Facebook juga sama, TikTok juga sama. Cuma di TikTok itu pakai aksara Sunda ya, tapi ada lah tulisan kecilnya, ada nama saya itu Edi Abdul Rahman juga. Terus apa lagi, kalau channel YouTube udah kehapus sih. Channel Rumah Gudang Misteri. Iya, channel YouTube mah udah Rumah Gudang Misteri aja, kalau lain subscribe. Iya. Oke, kan ada pesan buat teman-teman. Ada. Apa? Kalau kita lagi mengeksplor lah, khususnya ini kita kan lagi konten. Ya. Bagi para konten kreator aja. Jangan. Kita harus izin memang kerja dulu. Kalau istilah orang sudah makan mimpit kudu amit, kalau kudu minta. Iya. Jadi kita harus izin pada tokoh masyarakat, juru kunci gitu. Ke alam itu sendiri juga gitu. Kita harus minta izin. Di mana bumi dipijak, Di situ lagi dijunjung. ya. Itu yang karena banyak juga yang jarang sekali orang, ada beberapa yang sering jarang untuk melakukan hal itu dan Ya. akhirnya celaka. Gitu kan. Ya, saya juga pengalaman kan, Ya. mengalami itu gitu kan. Sekarang saya juga mulai ya memperbaiki. Betul, dan hormati cerita-cerita rakyat di sana, walaupun kita skeptis, tapi seenggaknya menghormati Ya. budaya setempat gitu kan ya. Ya. Oke, terima kasih Kang Edi. Sama-sama. Percaya atau tidak itu hak kalian. Seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Setuju?
Setuju dong. Eish. Semua kita banyak uang. Apa? Apa? Ya banyak berkahnya lah. Oke. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri serta tekan tombol loncengnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.